Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Ibu doakan semoga kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai teks diskusi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, kita mulai pembelajaran ini. Tapi sebelum Ibu mulai pembelajaran ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra terhadap permasalahan yang aktual. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu menyimpulkan isi gagasan atau pendapat atau argumen yang pro dan kontra serta solusi terhadap permasalahan yang aktual dalam sebuah teks diskusi. Nah, baiklah, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, apa yang disebut dengan diskusi? Diskusi itu merupakan interaksi komunikasi di antara kedua belah pihak, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun antar kelompok. Jadi intinya diskusi itu adalah bertukar ide atau gagasan atau pendapat tentang suatu topik permasalahan. Nah, itu yang disebut dengan diskusi. Nah, apa yang dimaksud dengan teks diskusi? Nah, teks diskusi itu merupakan teks yang digunakan untuk menyajikan gagasan atau pendapat atau sudut pandang atau perspektif yang berbeda terhadap sebuah permasalahan dari dua sudut pandang, baik yang pro maupun yang kontra. Nah, itu yang disebut dengan teks diskusi. Nah, apa tujuan dari diskusi ini? Ya, tujuannya itu adalah untuk mencapai kesepakatan atau kesepahaman pendapat atau gagasan dari pendapat yang pro dan yang kontra. Nah, itu tujuan dari adanya sebuah diskusi, yaitu untuk mencapai kesepakatan dari beberapa pendapat, baik itu yang pro maupun yang kontra. Nah, ciri-ciri dari teks diskusi ada 3. Yang pertama, itu adalah struktur teks diskusi yang terdiri dari isu, argumentasi, dan simpulan. Nah, struktur teks diskusi ini Ibu akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kemudian yang kedua, itu adalah memuat informasi yang bersifat informatif, argumentatif. Maksudnya adalah dalam menyampaikan sebuah pendapat dalam sebuah diskusi, maka harus menyampaikan sesuatu yang bersifat informasi yang disertai dengan alasan-alasan yang logis, yang masuk akal sehingga diterima oleh para peserta dalam sebuah diskusi. Kemudian yang ketiga, cirinya yaitu adalah menerapkan unsur kebahasaan. Itu bisa berupa konjungsi, kalimat aktif, kata rujukan, atau dan sebagainya. Dan itu akan Ibu bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, pada pertemuan kali ini adalah kalian bagaimana menemukan gagasan utama atau gagasan pokok pada teks diskusi. Nah, sebelum Ibu membahas apa itu menemukan gagasan pokok pada teks diskusi, pertama kamu harus mengetahui dulu bahwa ketika kita membaca teks diskusi dan bisa menyimpulkan teks diskusi itu, maka kita harus menemukan gagasan-gagasan pokok pada setiap paragrafnya. Nah, gagasan pokok itu sendiri merupakan inti dari kalimat utama. Nah, untuk bisa menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, maka itu dibagi ke dalam 3. Ya, ada letak kalimat. Kita harus mengetahui dari letak kalimat utamanya. Ada 3. Yang pertama itu adalah deduktif. Yang kedua, di mana deduktif itu adalah kalimat utamanya terletak ada di awal paragraf. Dan itu pola pengembangannya menggunakan dari umum ke khusus. Dan yang kedua adalah induktif. Induktif itu adalah letak utamanya terletak di akhir paragraf. Dan pola pengembangannya itu dari khusus ke umum. Dan yang ketiga adalah campuran.
yaitu letak utamanya ada di awal dan ada di akhir. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu meminta kalian untuk menemukan gagasan utama pada sebuah teks diskusi. Silahkan kalian buka buku paket kalian halaman 117. Di situ akan ada sebuah contoh teks diskusi di mana kalian harus menemukan gagasan pokok pada setiap paragraf dalam teks tersebut. Nah, kalian baca halaman 117, kemudian kalian buka halaman 118, silakan kalian identifikasikan pokok pikiran pada setiap paragraf. Setelah kamu menemukan, silahkan kalian catat, kemudian silahkan bagi yang sudah selesai boleh mengirimkan ke Ibu. Dan Ibu tunggu tugas kalian itu sampai pukul 14. Itu saja materi pada pertemuan kali ini. Ibu harapkan kalian mampu menemukan gagasan pokok pada setiap paragraf yang ada dalam teks diskusi tersebut. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Dan semoga materi ini berguna bagi kalian. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.